الفاتحة بنية التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضات الله وقربه من الله. وإلى من أمر مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Ibtikar karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Malam hari ini masih menerangkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam. Qala, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan, sesungguhnya aku mendapati di dalam kitab Taurat, lembaran-lembaran kitab Taurat, ada satu umat yuhsyaruna yaumal qiyamati ala thalathi thulal. Mereka akan digiring di hari kiamat dalam 3 kelompok. Thullatun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Satu kelompok yang mereka masuk ke surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dijadikan kelompok yang ini. Wa thullatun yuhasabuna hisaban yasira. Dan satu kelompok yang dihisab dengan hisab-hisab yang ringan. Wa thullatun yumahhasuna. Satu kelompok lagi yang dipenjara di neraka Allah, thumma yadkhulunal jannah, tapi mereka akhirnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Qala, maka Allah menyatakan hum ummatu Ahmad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dipastikan umat Nabi Muhammad ini semenjak dia mati membawa iman, pasti akhirnya masuk ke dalam surga. Adapun 3 golongan ini, yang pertama sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu kelompok as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama ini thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak yang dari kelompok orang-orang dahulu, yaitu para sahabat Nabi, yang mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya, ada 70.000 kelompok manusia yang masuk surga tanpa dihisab. Ini sebagian besar adalah kelompok sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga thullatun minal awalin wa thullatun minal akhirin. Kelompok lagi, banyak juga orang-orang terdahulu dan juga banyak orang-orang yang akan datang. Artinya yang mereka masuk surga dan hisabnya ringan. Yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan. Dan kelompok yang ketiga ini yang banyak, yang diantara umat Nabi Muhammad masuk neraka terlebih dahulu. Wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali akan memasuki daripada neraka. Ini kebanyakan dari
umat Nabi Muhammad sepertiga dari mereka masuk neraka, tapi akhirnya dientas masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam Maulid Ad-Daibai juga dikatakan, wa thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga yang pertama jelas yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga sepertiga berikutnya mereka datang membawa dosa-dosa tapi diampuni oleh Allah. Wa thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khotoya idham. Yang ketiga mereka membawa dosa-dosa yang sangat besar, sampai dikatakan maka ka'amsalil jibal, dosa-dosanya ini seperti gunung-gunung. Ya, fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Ya, ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah. Tapi mereka tetap membawa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ini akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir bisa dikatakan semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Musa, berkata Nabi Musa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, basatta hadzal khaira li Ahmadin wa ummatihi. Wahai Allah Tuhanku, Engkau telah menghamparkan kebaikan-kebaikan ini kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Faj'alni min ummatihi, maka jadikan aku ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Musa saja ingin menjadi daripada umat Nabi Muhammad. Nah, kita ini yang tanpa berdoa kepada Allah sudah langsung dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya sangat bersyukur karena kita mendapatkan kemuliaan lebih daripada umat-umat yang lain. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Musa, karena melihat kemuliaan umat Nabi Muhammad yang begitu besar, ingin menjadi salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu, maka Allah menyatakan, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih kamu di antara manusia ini dengan membawa risalah, menjadi rasulku, wabi kalami, dan membawa kalamku, kitab Taurat. Fakhud ma ataituka, maka ambil apa yang telah aku berikan kepada kamu, wakum minasyakirin, dan jadilah kamu menjadi orang yang bersyukur. Kamu sudah ditakdir menjadi rasul, sudah menjadi kalamullah, membawa kalamullah, maka syukuri itu. Ya. Semua adalah ada takdirnya masing-masing. Ini menunjukkan Nabi Musa bukan berarti tidak mau diangkat menjadi rasul, cuman juga ingin mendapatkan kemuliaan seperti umat Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad yang diceritakan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang menerangkan daripada tafsir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, li ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau. Ma taquluna fil ayah, bagaimana pendapat kalian di dalam ayat ini? Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina, surat Al-Qasas ayat 46. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu ada, wahai Nabi Muhammad,
Bijanibit Tur, berada di samping bukit Tursina. Idna daina, ketika kita Allah memanggil. Faqalu, maka para sahabat ini tidak ada yang mengerti tafsir ayat ini bagaimana. Allahu wa rasuluhu a'la. Mereka menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala, maka Nabi menjawab, lamma kallamallahu Musa alaihi salam, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, qala, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal khalaqta, tidaklah engkau menciptakan khalqan, satu makhluk, akrama, yang lebih mulia, alaika, atas kamu, minni, daripada aku. Ini menurut Nabi Musa, karena sudah bisa berbicara dengan Allah, menganggap dirinya paling afdol. Tidak ada yang lebih mulia selain Nabi Musa alaihissalam. Istafaitani alal bashari, engkau telah memilihku atas seluruh manusia. Wa kallamtani bituri Sina, dan engkau telah bermukallamah, berkata-kata dengan aku di bukit Tursina. Ya. Nabi Musa mengatakan seperti ini karena dia tidak tahu memang. Qala, maka Allah menyatakan, ya Musa, wahai Musa, ama alimta, apakah kamu tidak tahu Nabi Musa, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, akrama alayya min jami'i khalqi, lebih mulia bagi aku dari seluruh makhluk-makhlukku, kata Allah. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni nazartu fi qulubi ibadi, dan sesungguhnya aku telah melihat di hati-hati hamba-hambaku, falam ajid, aku tidak mendapati qalban, hati, asyadda tawadduan, yang lebih tawadhu min qalbika, daripada hati kamu wahai Nabi Musa. Allah telah melihat seluruh hati manusia ini, yang paling rendah hati adalah hatinya Nabi Musa alaihi salam. Falidzalika, oleh karena itu, istafaituka, aku memilih kamu, karena hatimu tawadu, alan nasi, atas seluruh manusia, birisalati wa bikalami, dengan membawa risalah Rasul dari aku dan membawa kalamku, kitab Taurat. Famut alat tauhidi, maka matilah kamu atas tauhid, iman kepada Allah, wa ala hubbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan atas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa karena hatinya lebih tawadhu dibandingkan yang lain. Cuman diberi pesan oleh Allah bahwa Nabi Musa harus cinta sampai mati, membawa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi-nabi itu kalau mereka mati tidak membawa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang nabi dipesankan oleh Allah untuk mati atas membawa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita harus membawa cinta kepada Nabi Muhammad ini sampai kita meninggal dunia. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fahal fil umami, apakah ada dalam umat-umat ini, akrama alaika min ummati, yang lebih utama bagi engkau daripada umatku, Bani Israel. Ya, Bani Israel ini umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di sini, dhalalta alaihimul ghamamah, engkau menaungi mereka Bani Israel dengan
awan-awan, mendung-mendung, sehingga mereka tidak kepanasan. Wa anzalta alaihimul manna wassalwa, dan engkau telah menurunkan kepada Bani Israel al-manna wassalwa, makanan langsung dari langit. Man ini artinya madu yang berwarna putih, salwa ini daging burung yang sudah matang ya. Jadi mereka makan dengan itu langsung mendapatkan dari langit. Ketika mereka lapar, mereka langsung mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada umat yang langsung mendapatkan makanan dari langit seperti kaum Bani Israel. Oleh karena itu menganggap Nabi Musa ini bahwa kaumnya lebih afdol daripada umat yang lain. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawabnya, ya Musa, wahai Musa, ama alimta, apakah kamu tidak tahu wahai Nabi Musa, anna fadla ummati Muhammadin, sesungguhnya keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil umami, atas seluruh umat-umat yang lain, kafadli ala jami'i khalqi, seperti keutamaan diriku atas seluruh makhlukku. Artinya umat Nabi Muhammad ini paling afdol dibandingkan umat-umat yang lainnya, seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya sangat jauh ya. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad ini biasa, tidak ada yang sakti, tidak seperti umat-umat Bani Israel yang mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek, singkat, dan lemah, fisiknya tidak kuat, tetapi dimuliakan oleh Allah bukan karena fisiknya, bukan karena ilmunya, tapi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang bersandar dengan Nabi Muhammad itu mulia. Ya. Sandal, kita pakai sandal biasa, tapi sandal yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia. Bahkan bisa naik ke Sidratil Muntaha dengan sandal beliau. Pedang yang dipakai orang biasa beda dengan pedang yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kemuliaan. Maka umat yang bersambung dengan Rasulullah, umat Rasulullah lebih mulia daripada umat-umat yang lain, bukan karena fisiknya, tapi karena sandarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus menjaga kemuliaan ini dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, afa arahum, apakah aku bisa memandang kepada umat Nabi Muhammad? Qala, Allah menyatakan, lan tarahum, kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka akan wujud di akhir zaman, sedangkan kamu wujudnya sudah terdahulu. Walakin, tetapi, in ahbabta, jika kamu suka, antasma'a kalamahum, kamu bisa mendengar suara mereka, fa'altu, aku Allah akan melakukannya. Allah menawari Nabi Musa, kamu tidak bisa melihat, cuman kalau kamu ingin mendengar suara mereka, aku akan lakukan, kata Allah. Qala, maka berkata Nabi Musa, fa in ahabba dzalika, fa inni, insyaallah ini ya, ada yang kurang. Fa inni ahabbu dzalika, sesungguhnya aku ya Allah menyintai hal itu. Wa qala Allahu ta'ala, maka Allah berkata. Di situ apa? Fa inni. Ini di sini kurang ya-nya. Fa inni yang di kitab aslinya itu bukan in, fa inni uhibbu dzalika, ditambah ya mutakallim. Ya. Sesungguhnya aku mencintai hal itu, menyukai hal itu.
Memang kalau kitab itu pasti ada salah penulisan. Allah menyatakan ya ummat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad ini sudah wujud apa belum waktu itu? Di zaman Nabi Musa belum wujud, tapi ruh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabu kulluhum, maka menjawab seluruhnya bisayhatin wahidatin, dengan satu suara keras. Yaquluna, mereka menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, ini yang menyatakan berarti ruh umat Nabi Muhammad waktu itu sudah hidup dan sudah mendengar, bahkan bisa menjawab dengan lisan mereka daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik wa hum fi aslabi abaihim, dan mereka ini umat Nabi Muhammad masih di tulang sulbi ayah-ayah moyang mereka, belum wujud tapi ruhnya sudah ada di tulang sulbi, sehingga dipanggil mereka menjawab. Tsumma qalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, salati wa salami alaikum. Salati artinya rahmatku. Kalau salawat dari Allah artinya rahmat. Rahmatku dan keselamatanku atas kalian semua, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmatku, kasih sayangku telah mendahului daripada murkaku. Artinya umat Nabi Muhammad ini lebih dirahmati daripada mendapatkan murka Allah. Wa afwi sabaqa adabi, dan ampunanku telah mendahului azabku, kata Allah. Wa inni qad ghafartu lakum, dan sesungguhnya aku Allah telah mengampuni kalian qabla an tastaghfiruni, sebelum kalian semua meminta ampun kepadaku, kata Allah. Ini Allah sudah mengampuni kita sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabtu lakum, nah, itu ada salah tulis lagi, fastajabtu yang di kitab aslinya bukan fastahbabtu tapi fastajabtu lakum, aku mengijabah kepada kalian qabla an tad'uani, sebelum kalian berdoa kepada aku. Dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, aku akan ijabah kepada kalian. Ini kalamullah, ini kapan Allah mengucapkannya kalam ini? Yaitu di zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu qadimun. Kalamullah itu adalah qadim. Sedangkan manusia berdoa ini adalah sekarang. Allah sudah memberikan tawaran akan diijabah sudah zaman dahulu. Artinya lebih mendahulukan ijabah sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'taitukum, dan aku telah memberi kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad qabla an tas'aluni, sebelum kalian meminta kepada aku. Faman laqiyani minkum, siapa orang yang bertemu dengan aku nanti di hari kiamat daripada kalian, yashhadu, dia bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tetap membawa kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ghafartu lahu dzunubuh. Ghafartu, aku mengampuni lahu, bagi dia, dzunubahu, dosa-dosanya. Jadi ketika mati membawa syahadat, seluruh dosa-dosa diampuni, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aradallahu, maka Allah menginginkan
an yamunna memberikan anugerah alayya kepada aku bidzalika dengan hal ini, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina. Allah menyatakan tadi di awal ada ayat seperti ini, wa ma kunta, tidaklah kamu ada wahai Nabi Muhammad, bijanibit turi, di samping bukit Tursina, idh nadaina, ketika kami memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah ini? Ummataka, umat Nabi Muhammad, atas permintaan siapa? Permintaan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ingin mendengar suara umat Nabi Muhammad. Hatta asma'na, sehingga aku memperdengarkan Musa kepada Musa kalamahum, ucapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini ayat ini kalau kita melihat daripada urutan waktunya, ini zaman dahulu, di zaman Nabi Musa. Allah sudah memanggil kita umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bertanya kepada umatnya, yaitu para sahabat Nabi. Memang tidak ada yang tahu bagaimana kok bisa Allah memanggil kita di zaman Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad menyatakan ya kepada para sahabat. Nah, ini Nabi menyatakan, dahulu kamu sudah menyatakan labbaik Allahumma labbaik ketika masih di tulang sulbi ayah-ayah kalian. Nah, ini menunjukkan alam ruh itu ada dan kita sudah hidup di alam ruh. Dzakarahu Syekh Al-Arif Abdul Aziz Ad-Dairaini menyebutkan riwayat ini. Syekh, seorang guru besar Al-Arif yang ma'rifat kepada Allah, Abdul Aziz Ad-Dairaini rahimahullah fi Thaharatil Qulub, dalam kitab Thaharatul Qulub. Nah, ini daripada umur yang pertama. Nah, setelah ini kita menjadi tahu bahwa kita dulu pernah menyambut panggilan Allah. Ya, kalau tidak mengerti, nah kita nggak akan bisa memahami hal ini kecuali dengan penjelasan daripada hadis-hadis dan tafsir daripada Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita memasuki al-umrus tsani, umur yang kedua. Umur yang kedua, wa huwa min hini khurujil insan, yaitu dimulai sejak keluarnya manusia min batni ummihi, dari perut ibunya, bil wad'i, dengan kelahiran. Ya, umur kedua ini dimulai setelah kita lahir. Sampai kapan? Ilahini khurujihi, sampai waktu keluarnya manusia dari dunia, minad dunya bil mauti, dengan kematian. Nah, yang kita catat di buku akte kelahiran kita ini, umur dunia kita sudah 39 tahun, 40 tahun. Nah, ini hanya masalah umur dunia saja, sejak lahir sampai kita mati. Wa hadza huwa awsatul a'mar, dan ini umur yang kedua, umur yang tengah-tengah, paling tengah-tengahnya umur. Wa maksuduha, dan tujuan pembahasan kita adalah di umur dunia ini, bagaimana kita memanfaatkan umur dunia ini supaya mendapatkan kebahagiaan di umur-umur selanjutnya, ya, karena perhatiannya adalah di umur dunia. Nah, kalau kita tidak mengetahui hal ini, akan seenaknya hidup di atas dunia ini, akhirnya kehidupan di alam-alam selanjutnya susah, sedih. Wa fihi muddatut taklif, taklif yaitu kewajiban agama. Taklif itu kewajiban agama.
Kalau di umur pertama belum ada kewajiban sholat, puasa. Nah, setelah umur dunia ini ada kewajiban agama bil amri wan nahyi, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Al ilahiyaini, di situ ada kekeliruan tulisan al ilahiyaini, ada dua ya, yang kedua-duanya perintah Allah atau larangan Allah. Alladzaini, yang kedua-duanya, alaihima, atas kedua hal itu, yatarattabus thawaba wal iqab, berpengaruh terhadap pahala dan juga siksa. Wan na'imal mu'abbad, dan nikmat yang selamanya, fi jiwarillahi azza wa jal, di sisi Allah azza wa jalla, di surga Allah. Awil adzabal mukhallad, atau azab yang kekal. Wal bu'da anillahi azza wa jalla, dan jauh daripada Allah azza wa jalla. Nah, ini umur kedua ini berpengaruh pahala dan siksa, selamanya di surga atau selamanya di neraka. Maka umur yang di dunia ini harus sangat kita perhatikan. Wan nasu, dan manusia, mukhtalifuna fi hadzal umur, berbeda-beda keadaan di umur yang kedua ini, di umur kedunia. Ikhtilafan katsiran, berbeda-beda yang banyak. Ya. Min haitsul muddah, dari sisi masa waktu atau durasi, bituli wal kisari, ada yang lama, ada yang singkat atau pendek. Ya, ada yang umurnya lama sampai 90 tahun belum mati. Ya, ada yang baru lahir sudah mati. Nah, ini memang tidak bisa diprediksi. Min haithiyatin ukhra, dari segi-segi yang lain juga banyak. Ya. Apalagi zaman sekarang, mati dan hidup ini seperti sangat cepat. Tiba-tiba sekarang mati, kemarin masih ada. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah syair, la turajji fi'lal khairi ila ghadi, la'alla ghadan ya'ti wa anta fi lahdi. Jangan menunda perbuatan baik itu untuk besok saja saya lakukan. Jangan. La'alla ghadan ya'ti, mungkin besok tetap ada, cuman wa anta fi lahdi, kamu sudah di liang lahat. Jangan ditunda besok. Kalau bisa sekarang, laksanakan sekarang, karena besok belum tentu kita masih hidup. Ya, kalau besok masih ada, cuman kita belum tentu ada. Ya. Walihadzal umur, dan karena umur ini, muqaddimatun, ada pendahuluan. Sebelum kita lahir itu ada namanya alam rahim. Itu pendahuluan sebelum alam dunia. Muqaddimatun tushbihul barzakhil ukhrawi, tushbihul barzakhil ukhrawiyah, yang menyerupai alam barzakh ukhrawi, akhirat. Alam barzakh itu bagaimana? Kita seperti di perut ibu, seperti liang lahat itu. Ya, hanya berada di suatu ruang yang sempit, seperti dalam rahimnya ibu, dan dalam keadaan ya seperti itu. Tangannya bersilang, kemudian menghadap kiblat, menghadap kepada hatinya ibu. Ya, seperti itu. Di situ ada makan, dikasih makan di rahim ibu, ada dapat makanan. Begitu juga di alam barzakh juga ada yang mendapatkan makanan, sebagaimana di alam rahim. Alladzi tadharu fihi, yang mana tampak di situ, jumala umuril akhirah, beberapa bentuk urusan-urusan akhirat. Ya. Di perut ibu itu kadang-kadang
ada bayi yang bisa mendengar bacaan Al-Quran. Makanya ketika usia 4 bulan kandungan itu dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan zikir, doa-doa, neloni, ya. Begitu pula seperti di alam akhir, di alam barzah, di alam kubur kita juga dibacakan Al-Quran, dibacakan Yasin, sama sampai seperti itu. Buktinya orang-orang itu sering membacakan Al-Quran kepada bayi yang dalam perut ibunya, hampir sama seperti itu. Ya, kemudian nanti lahir diadzani, seperti kita kalau mau mati ke alam rahim, ke alam kubur diadzani, hampir sama antara alam barzakh dengan alam rahim. Merasakan cuman tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, cuma merasa. Apalagi kalau ibunya lagi sedih, bayi itu juga akan kurus. Kalau ibunya bahagia, bayinya akan sehat, macam-macam. Itu juga merasakan cuman tidak bisa berbicara. Allati yaqa'u fiha tafdil ba'dal ba'thi, yang mana akan terjadi itu lebih tampak setelah hari kebangkitan. Ya, keadaan di alam barzah itu seperti alam rahim, cuman akan tampak lagi setelah hari kebangkitan. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani umurid dunya, dan juga masih tersisa di dalam alam akhirat barzah itu sedikit daripada makna-makna urusan dunia. Allati kanat mal insan qabla mautih, yang ada pada manusia sebelum dia mati. Kalau matinya membawa kalimat la ilaha illallah, nanti dibangkitkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau matinya dalam keadaan ikhram haji atau umroh, matinya dibangkitkan dalam keadaan berikhram. Jadi ada pengaruh sebelum mati dan hari kebangkitan itu sama persis. Ya. Na'udzubillah kalau matinya sebelum mati ini teler bu. Ya, mati ini meso, dibangkitkan juga meso. Na'udzubillah min. Jadi persis keadaan menjelang kematian ini persis dengan keadaan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Oleh karena itu harus hati-hati di akhir umur itu, harus berusaha mendapatkan husnul khotimah. Nah, yang kecelakaan itu zahirnya. Ya, kalau zahir kecelakaan itu tergantung ketika dia menjelang nazak bisa mengucapkan istighfar, syahadat, la ilaha illallah apa tidak kira-kira. Ya. Kalau dia masih sempat, itu berarti husnul khotimah. Ya, mungkin di waktu-waktu yang singkat itu beda-beda keadaan manusia. Ya. Bahkan ada yang lebih parah. Kalau dia mati dalam keadaan normal, cuman dia melakukan dosa besar seperti menipu, korupsi, ini kepalanya berubah jadi kepala hewan, kepala tikus, ya, kepala anjing, macam-macam. Berbeda fisiknya, tambah jelek. Ya, itu karena amal yang dilakukan sebelum mati. Ya, jadi ada pengaruhnya, baik secara fisik maupun yang di luar itu. Wa hadhil muqaddimah, dan ini permulaan allati dzakarnaha, yang kami sebutkan ini, lihadzal umri, untuk umur ini, ya muddatul hamli, itu masa kehamilan. Jadi masa kehamilan itu berbeda orang Islam dengan orang bukan Islam memahami. Masa kehamilan itu justru adalah awal-awal pendidikan ruhnya seorang anak, ya, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, supaya anak yang dilahirkan ahli membaca Al-Quran, ahli berzikir.
Kalau di dalam orang kafir ketika anak itu hamil, dalam kehamilan diberikan musik-musik, ya apa itu, musik yang klasik, orkestra, atau didengarkan ya suara-suara yang membuat tenang dan sebagainya. Memang pengaruh kepada ya mental anak tersebut. Cuman Islam lebih kepada yang sifatnya agama, ya dibacakan Al-Quran, doa-doa, zikir dan sebagainya. Li'annahu, karena sesungguhnya yadharu fihi, akan tampak di dalam kehamilan itu syai'un, sesuatu, min ma'ani umurid dunya, daripada makna-makna urusan dunia, allati yatadharu alal insan, yang akan tampak pada manusia. Ya, kadang-kadang kalau orang itu, mohon maaf, ketika hamil ini harusnya menjaga makanan yang masuk ke dalam perut seorang istri. Jangan dikasih makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Nanti anak itu akan tumbuh jadi orang yang malas ibadah. Ya, sebenarnya diceritakan yaitu ketika Imam Idris, ayahnya Imam Syafi'i, ketika beliau belum beristri, ini menjaga daripada makanan yang syubhat, bukan hanya yang haram, yang syubhat dijaga, sehingga tidak mau dia makan makanan yang tidak halal. Istrinya juga sama, menjaga dari makanan yang tidak halal, yang tidak halal, sehingga muncul lahir Imam Syafi'i yang saleh dan berilmu luas, ya. Jadi pengaruh daripada sesuatu duniawi ini berpengaruh pada pertumbuhan anak dalam urusan keagamaannya. Kalau sekedar makanan tanpa halal haram dipertimbangkan, mungkin anak itu tumbuh sehat, ya, dikasih susu, dikasih 4 sehat 5 sempurna, memang tubuhnya sehat. Cuman dari makanan yang haram akan membuat dia malas ibadah. Sehat kalau dipakai jogging itu 10 kilo santai, tapi kalau dipakai melangkah beberapa meter ke masjid itu tidak mampu dia, ya. Kalau dipakai untuk mengangkat barbel beban berat ratusan kilo dia kuat, cuman untuk puasa sehari saja kadang-kadang tidak kuat. Nah, ini fisiknya hanya diisi dengan yang dohir, tapi tidak diisi dengan yang batin. Batin itu isinya adalah makanan halal. Ba'da khurujihi min batni ummih, setelah nanti keluar dari perut ibunya. Wa yabqa fihi syai'un min ma'anil insan fil aslabi wal arham, dan akan tersisa di situ sesuatu daripada darah menjadi mudghah, segumpal daging. Fa khalatnal mudghata idhaman, kemudian kami jadikan segumpal daging itu ada tumbuh tulang-tulang. Fakasaunal idhama lahma, dan kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk benda itu menjadi makhluk yang lain, yaitu manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik zat yang menciptakan. Nah, ini proses pertumbuhan manusia di dalam rahim ibu. Nah, ini semuanya Allah jelaskan jauh melebihi daripada ilmu pengetahuan manusia, ya. Di zaman sebelum ada kedokteran, Nabi Muhammad sudah menerangkan manusia ini awalnya dari Nabi Adam, dari tanah, kemudian dari segumpal air mani, setetes mani, kemudian dari segumpal darah alaqah, segumpal daging, kemudian ditumbuhkan tulang-tulang, dibalut dengan daging, maka muncul makhluk yang beda dengan asalnya. Manusia itu asalnya dari air.
wa khalaqa min kulli ma'in, ya diciptakan dari air. Kok tiba-tiba bisa seperti manusia, ada tangan, ada kaki? Nah, ini Allah yang menumbuhkan makhluk yang lain. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang sebaik-baik zat yang menciptakan. Nah, ini proses manusia di dalam rahim ibu kita. Wallahu a'lam.